Selamat pagi Sobat Bisnis Kocok. Kocok, we call you bro. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Oke, Kak. hari ini kembali berjumpa bersama teman-teman dari Kocok. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Dana. Di sini ada 3 teman saya. Ada siapa aja di sini? Saya Alex. Saya Kia. Saya Nadia. Oke, di sini kami mau melanjutkan pembahasan dari buku Psychology of Money. Ini kita ada di bab yang ke-10 Ya. tentang save money atau menabung ya. Iya. Bahasa Indonesianya menabung, save money. Oke, dari save money ini bakal banyak banget yang bisa kita ambil. Jadi teman-teman bisa pantengin sampai selesai podcastnya biar paham apa itu save money yang bisa dijelaskan dari Psychology of Money dari bab 10 ini. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini, dari sini kan ada banyak studi kasus, mulai dari apa sih namanya, kilang minyak, dan ada investasi dan lain-lain. Dari teman-teman ada yang mau dijelaskan gimana studi kasus yang ada di sini? Kali ini Via ambil studi kasus yang masalah kilang minyak. Nah, jadi tuh Kak, di tahun 1970-an itu di Amerika Serikat ya khususnya ini, dunia tuh tampak kayak kehabisan minyak. Nah, soalnya kan waktu itu masih banyak banget kayak mobil, rumah, terus yang lain-lain masih pakai minyak kan. Jadi mereka tuh ibaratnya kayak boros energi di minyak ini. Nah terus pada kenyataannya walaupun dunia berkata begitu ya, dia tuh maksudnya di Amerika Serikat ini tuh nggak kehabisan minyak. Karena apa? Karena mereka membangun rumah, mobil itu pakai yang lebih hemat energi, gitu. Terus jadinya untuk negara Amerika Serikat ini tuh di tahun 1975 dia tuh sebenarnya udah menggunakan energi sejumlah 65%. Tapi setelah adanya pembuatan yang lebih hemat energi tadi, dia bisa 2 kali lebih efisien dari sebelumnya, dari sebelum tahun 1970. Berhemat energi. Berhemat energi. Hemat energi jadi lebih efisien. Ya. Secara kualitas juga lebih oke ya. Oke, kalau dari karena dia ada studi kasusnya yang dibahas. Kalau dari Nadia sendiri ada studi kasus yaitu investor profesional. Dia bekerja selama 1 minggu dalam 80 jam. Nah, dia itu mementingkan gaya hidupnya. Jadi dia itu bekerja selama 80 jam seminggu untuk memenuhi kebutuhan persentase gaya hidupnya. Selain itu dia juga tidak memasalahkan dalam pendapatan yang rendah, tapi dia apabila mendapatkan pendapatan investasi itu rendah, dia lebih tidak bermasalah, tapi dia lebih memanfaatkan dari investasi tersebut. Oke. Berarti dia lebih memanfaatkan investasi. Ketika dia investasinya rendah, tetap dimanfaatin dari itu. Bukan Dan yang dia apabila misalnya mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dia merasa itu tuh hal yang luar biasa karena dapat dicapainya. oh itu berarti dia kayak nggak imbang gitu ya? Apa Iya. gimana? Kayak Antara dari si misal kayak investasi, dia investasi dapatnya banyak, tapi gaya hidupnya juga tinggi, berarti kayak pengeluarannya juga tetap gede kan? Iya. Nah, oh gitu. Oke. Yang harusnya investasinya itu dia tetap investasi, biarpun hasil investasinya nggak terlalu besar, tapi dia harusnya jadi lebih bisa hemat dan lebih saving aja. Jadi nggak apa ya kayak percuma aja investasi gede dapatnya, tapi kita gaya hidupnya juga tambah gede kan, aja. Oke, mungkin mau Nambahin. ya kayak ini ya Pak ya. Kalau dilihat kan biasanya investor itu banyak. Nah biasanya kan ada tuh investor yang pendapatannya emang jauh lebih tinggi sama yang jauh lebih rendah. Tapi barangkali yang investor dengan pendapatan yang lebih rendah ini dia bisa lebih saving buat keuangannya. Dan kalau yang
kita tahu sih sebenarnya emang banyak banget kalau orang-orang udah pada investor tuh biasanya jarang bisa kayak mengirit lah istilahnya, menghemat. Biasanya pengeluarannya kan juga gede juga gitu. Basically mental manusia ketika dia punya penghasilan banyak bener, iya. Mau nggak mau ya nggak bisa dihindari juga sebenarnya. Iya. Tapi harus tetap kontrol gitu. Oke, itu tadi contoh dari studi kasus di sini ya. Yes. Mungkin dari Kak Alek ada pengalaman sendiri mungkin. Mungkin sebelum masuk pengalaman aku menanggapi yang tadi kasus yang Amerika itu. Jadi kayak mereka tuh pintar banget tuh loh mas investasi apa ya tadi minyak bumi atau apa sih minyak bumi ya. Iya, terkait dengan bumi. Jadi mereka melakukan investasi, terus investasinya tuh dipikirkan untuk jangka panjang tuh loh mas. Jadi mereka bisa nikmatin hasil investasi yang mereka lakukan di jauh-jauh hari atau tahun untuk kedepannya mungkin ya. Jadi dia siapin dari sekarang mungkin bisa buat 20 tahun ke depan. Balik lagi mirip sama ini sih mas, tema yang di bab 10 ini yang menabung. Menurutku itu menabung tuh sama halnya dengan investasi sih mas. Jadi menabung tuh, jadi kita nikmatin hasil tabungannya kita yang udah kita tabung tuh di hari-hari yang akan datang. Misalnya amit-amit nih kita ada darurat gitu. Nah itu mungkin hasil uang yang kita tabung bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti itu. Kalau nggak ada mungkin ya untuk hari-hari tua kita bisa kita gunakan. Ya banyak juga orang yang hari tuanya itu karena emang dari dulu saat dia bekerja terus sudah dia sudah budaya nabungnya udah bagus. Nah itu hari tuanya tuh udah enak banget sih. Nikmatin hari tua itu udah enak banget. Oke, jadi ya bisa lebih tenang aja ketika di hari tua kita dari sekarang saving ya, buat ngejaga ego kita buat nggak belanja yang aneh-aneh. Yang penting kita kan paham yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Iya. Basically kayak gitu. Banyak orang juga bukan susah membedain mana kebutuhan sama keinginan. Iya. Aku dulu masih susah membedain mana kebutuhan sama keinginan. Mulai mikir sih mas mana yang benar-benar aku butuhin, mana yang ini cuman aku pengen deh. Jadi mulai dibedain sih kebutuhan sama keinginan biar bisa nabungnya tuh lebih bagus aja. Iya. Itu sih. Jadi ketika kita emang benar-benar butuh kan otomatis kita masih tidak asal kebuang-buang kita aja. Jadi ya kalau aku sih kalau dari pengalamanku ya balik lagi mesti paham gimana cara ngebedain kebutuhan dan keinginan aja. Dan kalau aku biasanya ngelihat kebutuhan ini berdasarkan fungsionalnya ya. Kayak sebelumnya beli mobil dulu. Aku ngerasa belum butuh-butuh banget di awal. Karena yang waktu itu ya tinggalnya cuma berdua sama istri doang kan. Ketika udah punya anak baru mulai mikir beli mobil dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi bukan karena beli mobil karena buat gaya-gayaan doang. Jadi karena emang kebutuhan ketika kita kayak butuh ya kalau kita cuma berdua doang sama pasangan kita kan ya naik motor aja selesai. Masalahnya kan kita bawa bayi segala macam, jadi secara kos pun daripada kita nyewa ini segala macam kan lebih enak aja sih. Sama ya kayak udah punya mobil pun kadang aku juga mikir fungsional aja. Kayak ke kantor kadang dulu awal-awal kan naik mobil tuh kalau shift malam, terus secara udah tak itu ternyata kosnya lebih gede. Akhirnya ya hujan gak hujan tetap motoran aja deh daripada buang-buang bensin, kecuali kalau emang naik mobil ya urgent banget ya gitu. Kalau aku sih nangkepnya kayak gitu dari pengalamanku. Nah ini dari berdasarkan pengalaman aku sama Mas Alex, mungkin kita ngebahas dari sini. Teman-teman kan udah baca semuanya dari bab 10 ini yang ditangkap dari teman-teman apa? Mungkin ada yang bakal teman-teman lakuin setelah ngebaca buku ini. Ada tindakan dari yang sebelumnya belum pernah teman-teman lakuin, mungkin mau teman-teman lakuin setelah membaca buku ini. Kalau dari aku sih mungkin itu sikap disiplin menabung. Yang itu mungkin
bisa terapin sih. Walaupun sekarang masih suka ngambil dana-dana darurat dari tabungan itu, tapi ya mungkin bisa diterapin dan disiplin nabungnya sih, ngeluarin duitnya tuh buat benar-benar kayak ya yang urgent atau darurat gitu. Karena keinginan yang pengen ini terus keluarin dana daruratnya. Kayaknya sikap disiplin itu sih. Kalau aku ngambil dari pembahasan di buku ini. Oke, kalau dari aku sebenarnya kayak aku tuh dapat kayak kata-kata gitu ya. Jadi menurutku kekayaan tuh nggak mesti apa yang terlihat. Soalnya kan banyak tuh misal kayak orang mampu terus mereka kalau udah mampu kadang belinya tuh barang-barang yang sebenarnya tuh nggak dibutuhin. Nah jadi kalau dari pelajaran sendiri ya mungkin ya yang kayak Kak Alex bilang tadi lebih mana yang buat kebutuhan sama gitu. Dari kan dia ada. Kalau dari saya mungkin kalau kurang lebih sama. Itu pertama saya lebih konsisten atau komitmen dalam menabung. Nah, selain itu juga saya lebih mencatat sebuah budget atau pengeluaran yang saya keluarkan. Nah itu biar supaya agar tahu berapa banyak sih pengeluaran saya. Nah saya bisa juga menulis target tabungan selama 1 minggu ataupun 1 bulan yang gitu. Jadi bisa buat anak-anak. Dari aku sih ya itu tadi mesti paham. Kadang suka nggak butuh banget, tetap dengan alasan self reward. Nah itu yang suka jadi masalah mungkin ya kayak teman-teman juga jadi masih disiplin itu tadi. Tapi emang susah sih mas kalau saya. Emang sebulan itu emang apa ya? Ya kayak kita kan udah sebulan kan kerja kan. Nah terus pasti mengajuan harus self reward. Nggak boleh self reward. Kayak itu sih mas, agak susah. Ya kalinya itu tadi self rewardnya dibudgetin. Jadi self rewardnya ini self reward emang aku butuh banget atau enggak gitu sih kalau dari aku. Ini dari teman-teman makasih banget insight-nya. Terus kalau mungkin dari teman-teman yang di rumah mau lebih menghemat budgeting, bisa dari menghemat budgeting dari operasional perusahaan dan lain-lain. Kita punya banyak produk yang bisa bikin hemat budgeting dari teman-teman, cost dan lain-lain, karena bisa membantu operasional dari perusahaan teman-teman. Karena ketika operasional perusahaan teman-teman udah oke, otomatis budgeting pun lebih oke, karena kita juga punya produk-produk yang bisa untuk investasi di bisnis teman-teman. Ada produk apa aja yang ada di Coach Shop? Ada printer kasir, printer kasir, ada printer barcode, ada scanner barcode, ada apa lagi? Cash drawer atau leti kasir kita juga ada. Mau teman-teman mau bikin satu paket komputer kasir gitu juga bisa kita rakitin berikut dengan aplikasinya. Kita juga ada mesin penghitung uang. Mungkin teman-teman yang butuh komputernya aja nih udah ada. Iya. Monitor atau kasir itu ada juga di. Kita juga ada. Pokoknya ketika ya investasi buat bisnis teman-teman lah, kebutuhan bisnis teman-teman. Kalau mau tahu lebih banyak bisa langsung cek di coachshop.co.id, itu websitenya, atau teman-teman bisa langsung cek di marketplace-nya kita. Ada di toko oranye, toko hijau, toko biru, ada ungu juga ada di sana, atau langsung ke cabang-cabangnya juga bisa. Ada di toko offline-nya kita ada di cabang mana aja? Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang. Tuh, bisa langsung disamperin aja. Oke, dari itu mungkin aku ada satu pertanyaan dari teman-teman. Dari 1, 2 atau 3? Oke, terima kasih.